wabarakatuh. Salam jumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi terkait dengan analisis beda rata dua sampel. Ini adalah kelanjutan yang kemarin. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan uji homogenitas. Nah, kalau ini kita akan menguji beda rata-rata. Jadi kalau beda rata-rata berarti nanti ada dua hal yang kita uji, rata-rata data pertama dan rata-rata data kedua. Itu ya, dimana dari teorinya uji beda rata dari dua kelompok data merupakan salah satu teknik analisis inferensial dengan pendekatan komparasi atau perbandingan, dimana kalau kita menguji dengan rata-rata kita akan membandingkan dari kedua rata-rata yang sudah dihitung seperti itu ya. Analisis inferensial secara garis besar dapat dibedakan atas analisis asosiasi ya, atau analisis korelasi, dan analisis komparasi. Jadi analisis itu ada dua macam, ada analisis korelasi dan komparasi. Untuk yang uji beda rata-rata ini yang dipakai adalah analisis komparasi atau perbandingan seperti itu. Salah satu metode yang digunakan untuk mengerjakan uji beda rata-rata adalah dengan uji T. Uji T untuk rata dua kelompok data seperti itu. Jadi rata-rata untuk dua kelompok data di sini nanti dibagi menjadi dua, yaitu uji T untuk dua kelompok data dari satu kelompok sampel yang berpasangan atau sampelnya yang sama seperti itu, dan uji T untuk yang kelompok yang tidak berpasangan, lawannya seperti itu. Untuk langkah-langkahnya sama kayak kemarin. Pertama, menentukan taraf signifikan. Yang kedua, menentukan H0 dan H1. Yang ketiga, membuat kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan, karena di sini uji T berarti T hitung sama T tabel. Yang terakhir, membandingkan dan membuat kesimpulan seperti itu. Di sini ada contoh soal pada suatu kelompok siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sragen akan dilakukan penelitian dengan menerapkan sistem belajar kelompok pada mata pelajaran matematika yang berjumlah 15 siswa sebagai sampel seperti itu. Sehingga untuk mengukur apakah sistem belajar kelompok efektif, maka akan digunakan perbandingan nilai dari siswa itu. Otomatis kita akan menguji nilai rata-ratanya tadi seperti itu. Itu ya. Di sini sebelum dilakukan pembelajaran dengan penerapan sistem belajar kelompok itu dilakukan tes awal dulu. Tes awal digunakan untuk mengetahui apakah nanti ada perbedaan setelah dilakukan belajar kelompok seperti itu. Di tes awal dilakukan sebelum dia lakukan belajar kelompok, setelah itu dilakukan belajar kelompok selesai, baru dites lagi, tes yang kedua seperti itu, tes akhir. Makanya kenapa kok dikatakan kelompok sampel atau berpasangan, karena di sini dia sampelnya atau subjeknya itu hanya satu kelompok seperti itu ya. Pertanyaannya, dengan alfa 5% tentukanlah apakah
terdapat perbedaan nilai rata-rata tes awal dan tes akhir. Dari pertanyaannya kita bisa mendapatkan hipotesis yang kita pelajari di pertemuan 3 minggu yang lalu. Nanti Anda dicek terkait videonya, bisa dibuka dulu terkait dengan pengertian hipotesis. Itu ada 3 macam, yang untuk H1 yang mu1 sama dengan mu2, itu tipe pertama. Yang kedua, untuk mu1 lebih kecil untuk H0 nya. Yang ketiga, untuk H0 nya lawannya lebih kecil lebih besar, seperti itu. Dan di sini tentukan apakah terdapat perbedaan, itu masuknya pada yang sama dengan. Maka penyelesaiannya seperti biasa sama, menentukan tingkat kepercayaan 5%. Yang kedua, hipotesis penelitiannya adalah mu1 sama dengan mu2, itu artinya terdapat perbedaan rata-rata. mu1 tidak sama dengan mu2, tidak ada perbedaan rata-rata, seperti itu. Ini juga hanya ini saja, jadi Anda bisa menuliskan wajib ini, seperti itu. Terus kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika T hitungnya lebih besar T tabel, H0 diterima jika T hitungnya kurang dari T tabel. Yang pertama, kita membuat tabel penolongnya. Tadi ada X itu nilai awal 15 orang ya, Y itu nilai akhir, seperti itu. Yang pertama kita cari D. D itu gain adalah Y dikurangi X, berarti nilai akhir dikurangi nilai awal. Maka di sini dapat kita tulis 73 dikurangi 70 adalah 3. 80 dikurangi 75 adalah 5. 60 dikurangi 67 sama dengan min 7 ya. Sampai paling bawah 80 dikurangi 70 sama dengan berapa? 10. Itu ya. Setelah ketemu D dari atas sampai bawah, itu kita cari XD. XD itu adalah D dikurangi MD. MD itu adalah rata nilai D. Berarti jumlahnya D itu adalah 36 dibagi dengan 15. Maka 36 dibagi 15 sama dengan 2,4, seperti itu. Sehingga XD-nya adalah apa? Berarti 3 dikurangi 2,4, 0,6, 5 dikurangi 2,4, min 7 dikurangi 2,4, sampai 10 dikurangi 2,4. Itu adalah XD, seperti itu. Setelah XD-nya didapat, itu dikuadratkan XD-nya. Maka 0,6 dikuadratkan ketemunya 0,36. Terus 2,6 dikuadratkan 6,76. Min 9,4 dikuadratkan 88,3. 6 dan seterusnya sampai 7,6 dikuadratkan adalah 57,76, seperti itu. Itu adalah XD kuadrat. Setelah Anda dapatkan nilai XD kuadrat, itu adalah kita tentukan dulu. Yang pertama itu adalah menentukan T hitung. T hitung rumusnya MD dibagi akar dari XD kuadrat ya, dibagi N dikali N-1. N banyaknya data ada 15, maka 24 MD-nya 24. Sigma XD kuadrat itu penjumlahan ini 229,6 ya, dibagi 15 kali 15 kurang 1, 14, seperti itu. Cara mengerjakannya,
Ini diselesaikan dulu, berarti 229,6 dibagi 15 kali 14 seperti itu. Di akar nanti tinggal 2,4 dibagi hasil akarnya itu. Kalau Anda cek nanti ketemunya adalah 0,16 untuk T hitungnya seperti itu. Setelah T hitung didapat, langkah berikutnya adalah menentukan T tabel. Untuk T tabel di sini yang digunakan alfanya 5%, derajat kebebasannya N-1, N-nya adalah 15, dikurangi 1 adalah 14 seperti itu. Maka didapatkan nilai T tabelnya adalah 1,761. Dari mana Pak? Kita cek T tabelnya sebentar, paling bawah T tabel. Ini ada tabel uji T, karena yang atas ya 1 pH ini ya, 1 pH berarti 0,05 nya di atas, maka sampai 14, 0,05 sampai 14 bawah ini. Nah ini jawabannya 1,761 itu ya. Kalau saya tandain ini di samping ini ya. Nah ini nih, nah kan 14 ya, ini 14. Nah ini 14, nah, ini ya, ini adalah 0,05 yang atas seperti itu. Oke ya, dapatnya 1,761 itu adalah nilai dari T tabelnya seperti itu. Oke, nah setelah T tabelnya sudah, sebentar kita hapus sebentar. Oke, baik, setelah T tabelnya sudah, kita lanjut lagi, kita akan membandingkan seperti itu ya. Yang dibandingkan apa T hitung sama T tabel. Kira-kira yang lebih besar mana? Kalau kita lihat T hitungnya 0,16, T tabelnya 1,761. Ternyata T hitung kurang dari T tabel, maka H0 nya diterima. Maka apa? Terdapat perbedaan nilai rata-rata. Jadi kalau disimpulkan, sebelum dilakukan belajar kelompok itu berbeda, yang artinya kalau terdapat perbedaan rata-rata itu artinya bahwa belajar kelompok itu bisa digunakan sebagai alternatif, karena nilainya rata-ratanya adalah semakin baik seperti itu ya. Itu adalah uji T komparasi. Nanti untuk yang ini soal latihannya silahkan dikerjakan, caranya sama, bedanya ini adalah datanya 13 saja. Kalau tadi kan 15 ya, kalau sekarang datanya hanya 13 data seperti itu ya. Nanti silahkan dibuka kembali untuk videonya yang poin kriteria hipotesis yang pertemuan 3 minggu sebelumnya itu ya, untuk menentukan H0 dan H1 seperti itu ya. Jangan lupa ini tolong dikerjakan soal latihannya seperti itu. Berikutnya tadi kan kita baru nomor 1 ya, uji terkait dengan uji satu pihak atau berpasangan. Untuk nomor 2 itu adalah poinnya yang uji dari 2 kelompok sampel tidak berpasangan ya. Tidak berpasangan di sini artinya adalah tidak ada hubungan antara keduanya. Kalau kita cek, perhatikan ini. Seorang petani ingin mengetahui kualitas 2 pupuk, pupuk urea dan pupuk kompos. Coba saya tanya, adakah hubungan misalkan 2 tanaman yang berbeda atau mungkin yang sama-sama cabai, itu yang satu dikasih pupuk urea, yang satu dikasih pupuk kompos. Kira-kira walaupun tanamannya sama, ada hubungannya nggak itu? Tidak akan ada. Maka di sini adalah dikatakan 2 kelompok sampel tidak berpasangan seperti itu
ya. Jadi ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Setelah ditanam itu setelah 10 hari tanaman jagung itu tumbuh seperti itu, ya. Ini nomor 1, 20 dan berikut sampai 15 di tanaman pupuk urea dari 15 jagung adalah ini. Kalau pupuk kompos sama-sama jagung dari 17 adalah ini, seperti itu, ya. Pertanyaannya adalah, jadi nomor ini menandakan banyaknya jagung ya, Mas Mbak ya. Kalau tinggi ini ya setelah 10 hari jagung pertama yang ditanam dengan pupuk kompos tingginya sekian, seperti itu, ya. Seperti juga ini, jagung pertama yang pupuk dengan pupuk urea tingginya 20, seperti itu, ya. Pertanyaannya, dengan alfa 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan tinggi rata-rata antara kelompok tanaman jagung yang diberi pupuk urea dengan tinggi rata-rata tanaman jagung yang diberikan pupuk kompos, ya. Kalau soal ini kita logika, berarti pupuk urea sama pupuk kompos kalau hanya dilihat dari kecepatan tumbuh, otomatis akan cepat tumbuh yang pupuk urea, karena pupuk urea adalah pupuk yang dibuat secara kimia, otomatis sudah ada bahan-bahan yang dicampurkan seperti itu, gitu ya. Sehingga di sini yang pertama ini karena pasti pupuk urea itu lebih bagus, ya, maka di sini nolnya mu1 kurang dari mu2, mu1 lebih dari kurang mu2, kebalikannya seperti itu. Jadi yang pertama terdapat tinggi perbedaan rata-rata ya, itu ini tidak ada perbedaan rata-rata seperti itu. Nah, kriteria pengujinya sama jika H0 itu ditolak jika T hitungnya lebih dari T besar, diterima jika T hitungnya kurang dari T tabel, seperti itu. Berikutnya kita akan membuat tabel penolong uji T. Untuk kasus ini yang kita perlukan tabelnya sedikit berbeda. Kalau tadi kita hanya harus mencari D, MD, kalau sekarang kita gunakan variansi, ya. Maka kita harus cari rata-ratanya per kelompok dulu. XA artinya yang pupuk urea, XB lah pupuk kompos. Dari 20 sampai 34, kalau kita cari rata-ratanya dijumlahkan 443 dibagi 15, ketemunya 29,53. Nanti bisa dicek nanti seperti itu, ya. Maka untuk variansi, apa variansi itu? Adalah XAI min XA bar atau dikurangi rata-ratanya. Dapatnya 20 dikurangi berapa rata-ratanya? 29,53. Ketemunya adalah min 9,53. Seperti halnya 38 dikurangi 2, 9,53, ketemunya adalah 8,47. Sampai di bawah 34 dikurangi 2, 9,53, ketemunya 4,47, ya. Ini mencari variansi materi sebelum sequence dan kurtosis itu. Maka setelah kita kurangkan, biar tanda negatifnya hilang, kita kuadratkan ini. Min 9,53 pangkat 2, ketemunya 90,88. 8,47 dikuadratkan 71,68 sampai 4,47 dikuadratkan ketemunya 19,95. Kalau kita jumlahkan semuanya adalah 549,73. Dengan cara yang sama untuk varians B kita hitung juga rata-ratanya 32 ditambah 24 sampai ditambah 233, ada 17 data adalah 427
Kalau kita cari rata-ratanya 427 dibagi 17 ketemunya 25,12 seperti itu. Maka kita lanjutkan dengan XBI dikurangi XB bar 32 dikurang 25,17 ketemunya adalah 6,88. 24 dikurangi 25,17 ketemunya adalah min 1,12 sampai bawah 33 dikurang 25,17 ketemunya 7,88. Setelah itu dikuadratkan masing-masing kayak tadi sama kuadrat min 211 kuadrat ya enggak, sampai pada 7,88 kuadrat ketemunya 62,13. Kita tambahkan ketemunya 593,76. Ini adalah perhitungan yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya, mencari variansi seperti itu. Sehingga S1 kuadrat, apa S1 kuadrat? Maka ini sigma 549,73 dibagi N-1 adalah 15 kurang 1 adalah 14, ketemunya 39,27. S2-nya maka 53,76 dibagi 16 73,11 seperti itu. Setelah itu dicari simpangan baku gabungan. Jadi bukan simpangan baku saja ya, tapi simpangan baku gabungan. Rumusnya apa Pak ini? N-1 15 dikurang 1 14 dikali S1 kuadrat 39,27 ditambah 17 kurang 1 16 dikali 37,11 seperti itu. Dibagi apa Pak? 15 tambah 17 kurangi 2 ketemunya berapa? 6,17 seperti itu ya. S gabungan 6,17 habis itu diapakan Mister? Diapakan Pak ini? Dicari T hitungnya. T hitung apa rumusnya Pak ini? Mutlak dari X1 bar min X2 bar. Kenapa kok mutlak? Biar tandanya positif dia. Itu ya. 29,53 dikurangi 25,12 dibagi S gabungannya. S gabungannya adalah 6,17 dikali akar 1/15 tambah 1/17. Nanti silakan dicoba dikerjakan, nanti hasilnya 2,02 seperti itu. Setelah T hitung didapat adalah T tabel. Apa rumusnya Pak ini? Alfa 5% dB-nya N tambah N1 tambah N2 dikurangi 2. Angka 15 ditambah 17 dikurangi 2 ketemunya 30 seperti itu. Maka diperoleh T tabelnya 2,04. Maka dari mana 2,04 Pak? Ini kita praktekkan. Yang dipakai adalah yang ke bawah, yang dua pihak seperti itu Mas Mbak. Ini 0,05 di sini ya. Ini ya 0,05 ya. Ke bawahnya 30. 30 mana 30? Nah, ini nih. Nah, ini 2,042 ya. Maka itu adalah T tabelnya seperti itu. Di sini sudah jelas 2,042 sama ya. Oke, sama ya. Sehingga T hitungnya berapa tadi? 2,02 kurang dari T tabel 2,042. Walaupun selisih sedikit tetap kurang dari ya. Sehingga apa? Hal nolnya diterima, maka apa? Terdapat perbedaan. Jadi pasti yang namanya pupuk urea sama pupuk kompos itu pasti lebih cepat pupuk urea seperti itu. Itu perbedaan antara data berpasangan sama tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan biasanya banyaknya data sudah berbeda dia jumlah datanya. Ini juga untuk data tidak berpasangan sudah ada contohnya, sama-sama 15 sama 17 seperti itu. Jadi setelah Anda menyimak video ini, silahkan harapan saya Anda lebih memaknai. Kan intinya kan hanya satu tadi ya, mencari rata-rata variansi untuk data yang tidak berpasangan. Untuk yang berpasangan mencari D sama MD dan membandingkan nilai data itu seperti itu ya.
Silakan Anda kerjakan latihannya, nanti kita diskusi bareng-bareng pada saat kuliah seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itu adalah pembahasan terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan analisis beda rata dua sampel. Cukup sekian. Apabila ada salah kata minta maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Selamat belajar. Tetap semangat. Jangan lupa di subscribe untuk channel ini.